밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang UMKM dan akan mewawancarai salah satu UMKM yang berlokasi di Jalan Marendau. Namanya Warung Mitasya. Tonton terus videonya ya. Pada video pembelajaran kali ini, kelompok kami akan menampilkan hasil wawancara UMKM Warung Umi Tasya yang merupakan salah satu tugas mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syaputra SMSI, CPA, CBV, CRA, and CRP. Dengan topik pertama yang akan kami bahas yaitu apa itu UMKM dan peraturan pemerintah nomor berapa tentang pajak penghasilan. UMKM merupakan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. Berikut pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pertama yaitu usaha mikro. Usaha mikro dalam UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Sebuah usaha bisa tergolong sebagai usaha mikro UMKM bila memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak 50 juta atau di luar aset tanah dan bangunan, dan memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 300 juta rupiah. Selanjutnya yaitu usaha kecil. Usaha kecil UMKM adalah suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Selain itu, dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang tergolong usaha kecil adalah usaha yang memiliki penjualan per tahun berkisar dari angka 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah, dan kekayaan bersih mencapai 50 juta hingga 500 juta rupiah. Selanjutnya yaitu usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat. Selain itu menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah memiliki kriteria kekayaan bersih dari usaha menengah sudah di atas 500 juta hingga 10 miliar atau tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Kemudian hasil penjualan per tahun mencapai 2,5 miliar sampai 50 miliar. Lalu peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 mengenai apa ya? Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 55 Tahun 2022 mengubah beberapa ketentuan mengenai pajak penghasilan, termasuk pajak penghasilan atau PPh final 0,5% yang sebelumnya diatur dalam PP 23 Tahun 2018. Tarif PPh final 0,5% diberikan ketika penghasilan dari usaha wajib pajak dalam negeri, termasuk orang pribadi, koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, badan usaha milik desa, atau badan usaha milik desa bersama, memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak.
Kini, wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan peredaran bruto sampai dengan 500 juta rupiah dalam 1 tahun pajak tidak dikenakan PPh. Peredaran bruto yang digunakan sebagai acuan pengenaan tarif PPh final 0,5% pada tahun pajak tertentu adalah peredaran bruto terakhir dari tahun pajak sebelumnya. Adapun peredaran bruto harus berasal dari seluruh peredaran bruto usaha. Dengan demikian, besarnya peredaran bruto untuk perusahaan yang memiliki cabang dihitung dengan menambahkan peredaran bruto cabang ke peredaran bruto pusat. Hal yang perlu diperhatikan adalah pengenaan tarif PPh final 0,5% bukan merupakan suatu ketetapan yang mutlak bagi wajib pajak dengan peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah. Wajib pajak tersebut tetap diberikan pilihan untuk menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Namun, sekali wajib pajak menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, wajib pajak tidak dapat menggunakan tarif PPh final 0,5% sesuai ketentuan PP nomor 55 tahun 2022. Selanjutnya, batasan peredaran bruto 4,8 miliar bukanlah satu-satunya kriteria untuk mendapatkan tarif final 0,5% berdasarkan PP nomor 55 tahun 2022. Ketentuan pasal 55 dalam peraturan tersebut mengatur beberapa pengecualian penghasilan dari pengenaan tarif PPh final 0,5%. Penghasilan tersebut ialah itu yang pertama, penghasilan dari jasa sehubung dengan pekerja bebas, termasuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilaian, dan aktuaris. Lalu ada juga pemain musik, pembawa acara, dan juga olahragawan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, penghasilan dari luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Lalu yang ketiga, ada penghasilan yang telah dikenai PPh final dalam ketentuan lainnya. Dan yang keempat, penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh. Selanjutnya ada jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5%. Nah, jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% dibagi menjadi 3 untuk masing-masing jenis wajib pajak. Nah, jangka waktu tersebut sama seperti ketentuan dalam PP nomor 23 tahun 2018. Yang pertama ada 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, yang kedua ada 4 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang. Dan lalu yang ketiga ada 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Nah, sedikit berbeda dari ketentuan sebelumnya, muncul jenis wajib pajak badan baru yang dapat menggunakan tarif PPh final 0,5% selama 4 tahun, yaitu perseroan perorangan. Nah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Nah, bagaimana cara menyetor PPh final 0,5%? Perhitungan PPh final 0,5% sesuai dengan PP nomor 55 tahun 2022 dilakukan setiap masa pajak. Sejalan dengan ketentuan tersebut, pajak yang terutang juga disetor oleh wajib pajak setiap masa pajak. Untuk wajib pajak yang bertransaksi dengan pihak pemotong atau pemungut, pajak terutang akan dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak setiap transaksi. Selain itu, wajib pajak yang bertransaksi dengan pemotong atau pemungut harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak.
Halo semua, di sini kami akan ke warung Umi Tasya. Dulunya, warung Umi Tasya hanya di kios-kios kecil, tapi sekarang warung Umi Tasya berada di salah satu stand busana kafe Jalan Marendal Simpang Kongsi. Nah, warung Umi Tasya ini bergerak di bidang kuliner, di mana mereka menawarkan makanan seperti sate, mie rebus, sop, soto, dan kari. Nah, di sini juga kami akan mewawancarai Ibu Desi sebagai pemilik warung Umi Tasya. Berikut videonya. A few moments later. Kapan usaha ini mulai didirikan? Usahanya dimulai tahun 2009. Apa boleh diceritakan perkembangan usaha dari awal mula sampai saat ini? Awal mula usaha ini berdiri tahun 2009. Itu modal awalnya modal uang pribadi sendiri, dibantu dengan koperasi. Saya ambil uang koperasi, tapi memang hanya untuk satu periode sekitar kurang lebih 6 bulan. Setelah 6 bulan, alhamdulillah usahanya udah bisa berdiri. Kemudian seiring perkembangannya masuklah Shopee, masuklah GrabFood sama Gojek. Dibantu dengan Grab sama Gojek ini, alhamdulillah usahanya juga makin berkembang, makin maju. Kemudian di tahun 2021 Shopee Food masuk ke resto kita. Kemudian dibantu dengan 3 media inilah warung Umi Tasya makin berkembang. Kemudian di tahun 2022 sekitar tahun 2023 sekitar bulan 2 kami pindah ke sini ke Wusana Cafe. Nah, setelah di Wusana Cafe, resto kita juga makin berkembang dan makin berkembang dan makin banyak lagi pelanggannya. Apalagi di tempat ini kan udah sangat layak untuk makanan, untuk kita jual makanan. Alhamdulillah konsepnya juga untuk menampung UMKM yang ada di sini dengan konsep resto ala resto. Sebenarnya ini kan mereka itu membantu UMKM di sini. Nah, jadilah yang seperti sekarang ini. Siapa saja pengelola usaha ini pada awal pendirian? Pengelola usaha dari awal pendirian, ada 2 orang memang waktu itu. Waktu itu saya sama adik sendiri langsung. Adakah cabang dari usaha yang didirikan? Cabang nggak ada. Cuma ini ya, Bu. Berapakah jumlah karyawan usaha di sini? Karyawannya 3. Bagaimana jam kerja dari usaha ini? Jam kerjanya kita mulainya dari jam 11 siang sampai jam 12 malam setiap hari. Oh ya. Apakah ada pesaing di sekitaran sini yang menawarkan produk yang sama?
Kalau pesaing sebenarnya sebelum kita jualan juga udah ada penjualan yang jenisnya sama kita. Tapi setelah saya jualan juga kayaknya semakin Banyak. menjamur juga karena usaha sate ini kan kayaknya diminati juga ya, sama seperti kuliner-kuliner yang merakyat lah. Iya. Apa saja jenis produk yang ditawarkan? Sebenarnya menu utama kita itu sate mie rebus. Ada ekstranya untuk makan siang atau orang yang memang mau nasi makan berat. Itu ada kari kambing, sop kambing, sama soto ayam. Ada jenis juga soto ayam, soto kambing, soto daging. Apa produk atau menu unggulan yang dijual? Yang paling unggul sate padang, sate kacang. Berapakah harga yang ditawarkan di setiap menu? Variasi, harga setiap menu itu variasi. Cuma yang paling dominan di penjualan kita itu tadinya sate ayam dengan harga 14.000 per porsi. 14.000. Apakah ada sistem pembayaran selain tunai atau cash? Ada, kita pakai sistem QRIS. QRIS dari Shopee ada, dari OVO ada, dari Gojek, GoPay. Kita pakai 3 sistem. Dalam membuka usaha, apakah Anda mengambil pinjaman dari bank? Saya modal sendiri, nggak dibantu guys. Berapa dana yang dikeluarkan untuk modal dalam satu hari? Modal naik turun ya, jadi bisa dirata-ratakan satu hari 500.000. 500 itu lain dari beban kayak uang gas, air gitu. Uang gas juga beda memang. Sekitaran berapa ya? Sekitar 500 sampai 600.000. Kira-kira berapakah pendapatan yang diperoleh dalam satu hari? Untuk pendapatan satu hari itu pendapatan kotor ya, itu jual beli kita dalam satu hari bisa 1 juta sampai 1 juta 200. Dan itu bisa saya rincikan, kalau 1 juta sampai 1 juta 200 itu untuk uang belanja kita dibelanjakan lagi, dimodalin lagi, itu sekitar 500 per hari, 500 sampai 600.000 per hari, termasuklah uang gas, air. Nah, kemudian untuk yang 1 juta tadi itu untuk uang belanja 500 sampai 600. Ada kita keluarkan beban sewanya, beban sewa kita untuk beban sewa per bulan, untuk komisi penjualan setiap menu kita di sini juga dikeluarkan dari situ. Ada gaji karyawan juga, dan biaya makan kita. Untuk gaji karyawan saya ada yang mingguan 500 per minggu, yang harian ada yang 30, ada 1 juta sebulan, 1 juta sebulan, sama yang 2 juta sebulan. Jadi hasilnya ada 3 juta. Ada 3 juta Untuk gaji karyawan. Ditambah uang makan biaya saya satu bulannya sekitar kurang lebih 3 juta juga. Jadi bisa dirincikan untuk penghasilan saya, untuk laba kotornya itu ada sekitar 8.400.000. Kemudian laba bersih saya ada sekitar 6.800.000. Baik Bu, terima kasih atas wawancaranya. Semoga warung Ibu semakin berkembang dan semakin lancar ke depannya. Makin banyak pembelinya. Terima kasih banyak atas kunjungan. Terima kasih Bu. Kesimpulan, di Indonesia usaha mikro kecil dan menengah sering disingkat UMKM. UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis.
serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. Saran dari kelompok kami yaitu diharapkan bagi para pembaca atau penonton video ini, terutama mahasiswa, untuk bisa mengerti lebih dalam mengenai usaha kecil dan menengah, karena dengan adanya pemahaman yang lebih akan mendorong kita untuk mengembangkan dan memajukan UMKM di Indonesia. Dengan kemajuan UMKM di Indonesia dapat mengurangi kemiskinan serta memajukan perekonomian di Indonesia.